Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, Hung Ulun Basuki Langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Cak Monyong, di pintu gerbang kesadaran, memahami nilai-nilai filsafat kehidupan dalam pengenalan aksara Jawa. Dan hari ini kita akan membahas tentang Po, yaitu aksara Po ini sendiri adalah papan kang tanpa kiblat. Jadi ini adalah aksara hakikat Allah ada di segala arah. Jadi hakikat Gusti Allah ada di segala arah. Bagaimana kita memahami bahwa pengertian hakikat Allah ada di segala arah? Kita pada setiap waktu dalam kehidupan ini diharapkan selalu setiap di dalam waktu berselang tidak ada yang lain kecuali tentang keberadaan Sang Maha Pencipta di dalam diri kita. Menghadap ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara, atau di antara empat mata arah angin, ada empat lagi, ya, timur laut, timur daya, dan macam-macam itu. Semuanya hakikatnya Gusti Allah itu ada di segala arah. Gusti Kang Maha Suci ada di segala arah. Pemirsa, Po papan kang tanpa kiblat sebenarnya menunjukkan diri kita, badan kita ini selalu mengikuti tentang kehendak, tentang kekuatan itu sendiri, di mana bahwa dalam 24 jam kalau bisa, dalam sekian waktu kalau bisa, dalam beraktivitas, di dalam bekerja, di dalam bersantai, kumpul dengan keluarga, teman satu kantor, teman sejawat, teman main, teman kumpul, sanggar, padepokan, perkumpulan, organisasi, baik itu politik, hukum, dan macam-macam. Kita seharusnya selalu kita melihat keberadaannya dalam setiap hari. Betapapun kita dalam waktu hari ini, hari Senin, ya, hari Senin, esok kita tidak akan melihat waktu Senin seperti hari ini, sudah besok Selasa. Maka marilah kita berkhidmat karena waktu itu sendiri yang menunjukkan kebesaran, kekuasaan Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Welas Asih, Luhur Budi lan Wicaksono itu sendiri yang harus kita ikuti, kita panut dalam keseharian kita. Maka sudah barang tentu bahwa kita ini diciptakan hanya untuk badan kita menyembah, berharap-harap hanya kepada ridho Gusti Allah Kang Maha Suci. Kekuatan ini sendirilah membuat kita semakin yakin dalam proses penciptaan hidup di kemudian hari kelak, bahwa kita akan kembali ke rumah kita. Kita hanya punya tugas hari ini mengemban sebuah perintahnya di dalam kehidupan ini untuk semua berbuat baik, untuk orang-orang yang sudah mengerti dan mengenal sifat hidup. Itu biasanya pada umur 30 atau 25 ke atas sampai 30 sampai 45. Seperti saya 45 ini. Nah, bagaimana kita menjelaskan tentang kedudukan diri kita bersama Sang Pencipta
di umur 30 sampai 45 sepantasnya sudah mengenalkan kepada nilai-nilai kebaikan, kepada nilai-nilai keilahian, kepada nilai-nilai kemuliaan. Dan kita juga harus hati-hati, kemuliaan itu sendiri hanya menjadi kewenangan Sang Pencipta. Seperti kita mendengar begini, ini panggilan mengingatkan kita selalu harus ingat kepada Sang Maha Pencipta. Dan kita untuk mengenal itu sendiri, ketika sudah menjadi kehadirannya, maka kita harus bersaksi. Tidak ada sesuatu yang paling nyata, hanya kekuatannya. Jadi asyhadu an la ilaha illallah itu sendiri tidak ada yang paling nyata, hanya kekuatannya. Allah itu sendiri kan yang paling nyata. Nyata dalam bentuk sifat-sifatnya yang diciptakan, ada air, ada bumi, ada langit, ada burung, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, peristiwa di dalam kehidupan kita itulah yang menurut kita sendiri, papan ini kita harus menghadap kepada Sang Maha Pencipta. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, ditunjukkanlah kita pada sebuah sikap dalam diri kita. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia Nusantara dalam melakukan aktivitas kehidupan kita selalu kita melihat hidup menuju masa depan, memberikan warisan kepada anak cucu kita masa depan. Maka kita harus disampaikan nanti hayal al-falah. Ayo kita menuju kepada kebaikan itu sendiri. Tidak ada kebaikan semata-mata itu hanya ditunjukkan oleh Sang Maha Pencipta. Kalau keburukan sudah menjadi kewenangan dari setan, jin, iblis, genderuwo, buto ijo, dewata cengkar, dan sifat-sifat itu akan selalu berdampingan dengan kita jika kita tidak mawas diri. Maka mari kita memberikan pembelajaran kepada anak cucu kita bahwa merah putih menjadi pinayungan, pelindung, penguat, ya. Jadi pitulung. Pitulung bagi siapa? Bagi diri kita yang di luar, bagi diri kita yang di dalam. Pelindung, melindungi diri kita dari sifat amarah, subhat, takabur, dengki, sombong, iri, riya, atau apa lagi ya? Iri hati, memfitnah, mencaci maki. Nah, ini kita bisa berlindung dari sifat-sifat buruk itu sehingga kita selaras dengan alam semesta. Dan kita selalu berhikmat kepada, memuji kepada, patuh kepada ketetapan negara, patuh kepada ketetapan bangsa, patuh kepada ketetapan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Maka disitulah bagaimana mengenal tentang hakikat kehidupan yang paling mulia adalah patuh kepada ketetapan negara, patuh kepada ketetapan bangsa. Yang punya Indonesia ini adalah bangsa itu sendiri. Dan pemerintah yang mendapatkan perintah, mari kita dukung semaksimal mungkin kepada terwujudnya negara bangsa Indonesia yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Gemah ripah berarti ada murah sandang dan pangan. Bagaimana kita akan memudahkan semua aspek-aspek itu? Maka kita harus mengendalikan pada aspek nilai kebaikan. Jangan memonopoli hak-hak dari masyarakat miskin, berikan kepada masyarakat yang punya hak terhadap kemakmuran itu. Jangan dimonopoli kepingin pemerintah kaya sendiri. Ada hak para pedagang kaki lima, hak tukang becak, hak pengemis, hak petani, hak nelayan, hak orang-orang yang ada di jalan-jalan yang sedang berkekurangan. Maka disitulah bagaimana papan ini berhikmat kepada nilai kebaikan. Maka tidak boleh mengambil hak orang-orang yang sudah menjadi ketetapan seperti sudah ditetapkan oleh negara, maka harus kita berikan kepada rakyat itu sendiri. Hak dalam berketetapan merdeka berdaulat secara intelektual, maka diberikanlah kebebasan mereka untuk belajar
sedemikian rupa, sedalam-dalamnya hingga dia mampu menunjukkan sebagai bangsa yang cerdas, bangsa yang berkualitas. Esok saya pribadi, ini bisa saja 30 tahun lagi sudah akan hengkang megat antara rogo lan roh, maka sepantasnya hari ini memberikan kesaksian kita kepada bangsa Indonesia untuk berbuat baik agar anak cucu kita lebih baik daripada kita hidupnya, lebih baik dari kita ilmunya, lebih baik dari kita tentang pengetahuannya, lebih baik daripada kita kemakmurannya. Maka mari kita dukung sikap-sikap apapun. Kalau sudah jelas ada sebuah kesalahan, mari ingatkan pemerintah itu. Tidak langsung sumpah serapah melakukan sebuah aktivitas, walaupun di dalam etika-etika berbangsa ada tetap koridor-koridor yang bisa menunjukkan sikap kritik yang baik terhadap pemerintah, sikap kritik yang baik kepada petugas-petugas negara seperti tentara, polisi, lalu aparatur-aparatur yang lain, agar kita bisa menjadi bangsa yang masih memiliki martabat, menjadi tuntunan bagi seluruh bangsa di dunia, menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Belajarlah dari hal tersebut, maka papan ini yang akan menunjukkan kita kepada teladan-teladan kehidupan yang baik. Dari Aceh sampai Papua, mari kita doakan segera peristiwa ini segera berakhir, kehidupan yang lebih mulia segera menjemput kita ke alam kebaikan, kesempurnaan, kejayaan, kesaktian, kemakmuran, kecerdasan, ketajaman intelektual, kekuatan pada spiritual. Itu yang menjadi warisan yang diajarkan leluhur pada kita. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Cak Monyong di pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tumati. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Om Ulun Basuki Langgeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.